Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom selamat kalian berada. Dan sore hari ini sama-sama kita ada di puji Tuhan. Tapi sebelum itu bersama kita turun oleh pasal penting kita. Kalau baik kami syukur, sangat bersyukur Tuhan. Dan sore hari ini kami semua stadion community kami memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kami Yesus beri kami semua di tempat ini dan yang menonton melalui live streaming melalui YouTube. Kau berikan kasih karunia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, pujian dan penyembahan Kau berikan kepada kami semua di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dan di dalam nama itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Dan sama-sama kita puji Tuhan. Yuk, 1, 2, 3, go.
Holy Spirit, Lord, I need your touch. Show me your unfailing love and let me know you are here, Father, and in me. Will you
Puji nama Tuhan. Shalom anak-anak muda yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang luar biasa, amin. Kita orang-orang yang bersemangat, kita adalah orang-orang yang terus mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kita anak-anak muda adalah orang-orang yang memiliki panggilan Tuhan secara khusus dalam hidup kita, untuk masa depan kita, dan untuk rencana-rencana Tuhan yang dahsyat yang akan digenapi. Haleluya. Saudara, mari sama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa. Kita percaya bahwa kebenaran firman-Nya yang akan menuntun kita semua. Kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian turun atas kami, membuka mata telinga rohani kami. Kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Dan selama firman dibagikan, yang sakit disembuhkan, yang susah, yang bingung kami terima jawaban dan pertolongan daripada Tuhan. Yang mati imannya dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami melihat perubahan ajaib terjadi di dalam hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom anak-anak muda. Anda adalah orang-orang diberkati Tuhan. Anda adalah orang-orang yang menuai setiap janji Tuhan, amin. Kita akan belajar hari ini tentang disertai Tuhan. Tahukah saudara bahwa penyertaan Tuhan dalam hidup kita adalah sempurna? Ada banyak anak-anak muda yang kehilangan visi, kehilangan tujuan. Ada banyak anak-anak muda yang hari ini sedang tergoda oleh dunia, sehingga mereka meninggalkan panggilannya, dan mereka hari ini terdampak dengan semua keadaan. Mereka tergoda dengan tipu muslihat dunia, sehingga banyak anak muda yang jatuh dan akhirnya tidak menyelesaikan destiny, tujuannya dalam hidup mereka. Nah, saya mau mengajak kita semua belajar tentang penyertaan Tuhan yang sempurna kepada seorang anak muda, di mana ketika anak muda ini mengalami pergumulan, mengalami tantangan, tetapi tetap penyertaan Tuhan membuat dia dibedakan, membuat dia mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan firman Tuhan. Biarkan kita sama-sama belajar, kita menerapkan setiap poin-poinnya, dan kita menjadi orang-orang yang berbeda. Amin. Mari buka Kejadian 39 ayat yang ketiga dan keempat. Kejadian 39 ayat yang ketiga dan keempat. Perhatikan. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Perhatikan firman Tuhan ini. Saudara kasih Tuhan, bahwa ketika Tuhan menyertai Yusuf, pada posisi ini, konteks daripada firman Tuhan ini, anak-anak muda perhatikan bahwa Yusuf adalah dia menjadi hamba, menjadi budak di tempat Potifar. Tetapi lihat, dia adalah hamba, dia budak, tetapi lihat, ketika Yusuf disertai Tuhan, maka ada dampak-dampak yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Sama, kalau engkau anak-anak muda menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupmu, ada dampak yang luar biasa yang sebenarnya Tuhan akan nyatakan juga dalam hidupmu. Yusuf menjadi budak, Yusuf menjadi hamba, tetapi Yusuf bukan hamba atau budak yang sembarangan. Dia budak yang disertai Tuhan, yang membuat hidupnya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Perhatikan, ketika dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, berarti orang lain dapat melihat apakah hidup kita disertai Tuhan atau tidak. Dan saya berani pastikan anak-anak muda bahwa engkau adalah orang-orang yang disertai Tuhan. Karena Yesus berjanji ketika dia hendak terangkat ke surga, dia berkata, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Dia berkata, "Immanuel," Tuhan menyertai kita. Setiap kita sadar atau tidak, Tuhan menyertaimu.
dampak yang terjadi yang pertama ketika kita disertai Tuhan adalah Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakannya. Jadi saudara, kalau engkau anak-anak muda menyadari bahwa engkau disertai Tuhan, amin, engkau disertai Tuhan, maka Tuhan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Ada di antara engkau yang masih studi kuliah, engkau mungkin masih SMA, dengarkan ini, Tuhan menyertai hidupmu, membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Jadi setiap kita memiliki sebuah tanggung jawab, setiap kita punya sebuah panggilan, setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya vision, cara pandang, di mana Tuhan melihat kita hal yang ke depan, jauh di depan dari cara pandang hari ini. Tuhan sedang menyertai hidup Anda, Tuhan terus menyertai hidup Anda dan membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Sadari ini, engkau dibedakan. Jadi engkau sebagai anak-anak Tuhan, orang lain, orang dunia bisa melihat engkau disertai Tuhan dari hasil, dari apa yang kau kerjakan. Amin. Jadi jangan ada orang yang minder hari ini, jangan ada orang yang merasa kecil hati. Bisa jadi mungkin pendidikan kita nggak setinggi yang lainnya karena keterbatasan. Bisa jadi mungkin kita terbatas dalam banyak hal. Tapi orang yang disertai Tuhan, satu hal yang pasti terjadi, Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan tangannya. Jadi jangan terpengaruh dengan apa kata dunia, tapi hari firman Tuhan berkata kepada Anda, kalau engkau disertai Tuhan, apa yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Amin. Kalau Tuhan membuat engkau berhasil, maka Tuhan juga yang akan mengangkat hidupmu jauh lebih dahsyat dari waktu sebelumnya. Amin. Saya termasuk orang yang pernah mengalami banyak hal di dalam pergumulan pendidikan saya, tapi Tuhan yang menyertai hidup saya, yang membuat saya mengalami keberhasilan dan bisa menyelesaikannya. Amin. Makanya hari ini saya mengajak kita semua percaya, disertai Tuhan, apa yang dikerjakan tangan kita pasti berhasil. Banyak orang hari ini pesimis, banyak orang hari ini meragukan apakah bisa. Saya mau berkata, selama Tuhan menyertai hidupmu, selalu ada kemungkinan bisa dan selalu menang, selalu akan melihat perbuatan ajaib Tuhan terjadi dalam hidupmu. Jadi jangan menyerah, hari ini jangan kecewa dan jangan kecil hati. Menjadi budak, Yusuf menjadi budak di rumah Potifar adalah bicara tentang sebuah kelas rendah. Tapi lihat, menjadi budak pun bisa terlihat oleh tuannya bahwa apa yang dikerjakannya berhasil. Artinya apa? Ini memberi contoh buat kita. Apapun keadaan kita, itu bukan akhir dari segalanya. Jadi kalau engkau merasa ada gagal dalam hidupmu, tetap berjalan dalam penyertaan Tuhan. Jangan merasa terhenti langkahmu, terus maju, dan kau akan lihat penyertaan Tuhan yang membuat engkau berhasil. Kalau saudara tanya kepada orang-orang berhasil, saudara tanya kepada orang-orang yang mereka hari ini sukses, rata-rata adalah orang-orang yang pernah gagal dalam hidupnya, pernah merasa mereka mengalami di mana mereka sepertinya mengalami hal yang buruk dalam hidupnya, tapi mereka tetap menyadari bahwa hidupnya tidak boleh terhenti pada waktu itu. Mereka tetap melihat penyertaan Tuhan yang membuat hidupnya justru ujungnya keberhasilan menjadi bagian mereka. Jangan berhenti, terus melangkah dan melihat rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Yang kedua, orang yang disertai Tuhan akan mendapat kasih, di mana dia mendapat perkenanan daripada sesamanya. Perhatikan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Orang yang disertai Tuhan dibedakan. Bukan berarti Tuhan pilih kasih, tetapi orang-orang yang disertai Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya akan rencana Tuhan. Orang-orang yang demikian, saudara akan juga mendapat perkenanan
daripada manusia. Saudara, orang yang disertai Tuhan berarti dia percaya sepenuhnya bahwa Tuhan dapat diandalkan. Orang yang disertai Tuhan adalah orang yang percaya bahwa rencananya adalah rancangan damai sejahtera. Maka orang yang demikian akan mendapatkan favor of God, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Orang yang demikian juga yang akan ujungnya juga mendapat perkenanan dari manusia. Ada banyak budak, ada banyak hamba yang dimiliki Potifar. Tapi kalau ayat ini menjelaskan Yusuf mendapat kasih tuannya, berarti bicara apa? Yusuf dibedakan. Tuannya bisa melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Yang dikerjakan berhasil, maka tuannya pun memberikan kemurahan kasihnya kepada Yusuf. Sama, ada banyak anak-anak muda yang hari ini mengejar supaya diakui dunia, supaya mereka diakui teman-temannya, supaya mereka sepertinya mengaktualisasi diri dengan banyak hal. Tapi dengar, sadari, yang membuat engkau bisa terima perkenanan dari manusia adalah ketika engkau pertama kali menyadari bahwa engkau terima penyertaan Tuhan, engkau terima yang namanya perkenanan daripada Tuhan. Perkenanan daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan mendatangkan juga kemurahan dalam hidupmu sebagai manusia dari orang lain. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua hari ini, ayo jangan kejar perkenanan manusianya, tapi sadari kalau engkau disertai Tuhan, orang-orang lain pun bisa melihat bahwa memang itu ada dalam hidupmu, dan mereka menaruh kasihnya, menaruh kemurahannya dalam hidupmu. Haleluya. Mari anak-anak muda, jangan kejar yang di dunia, tapi hari ini kejar Tuhan. Artinya apa? Cari Tuhan. Ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, engkau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka dunia pun bisa lihat itu. Sehingga Tuhan mendatangkan hidupmu dengan semua kebaikannya, sehingga hidupmu bisa teraktualisasi, orang bisa melihat itu dalam hidupmu, dan kasih daripada sesamamu juga turun dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan menyerah hari ini, jangan merasa hari ini engkau merasa kok orang itu terkenal dari saya, orang itu gimana. Dengarkan ini, selama engkau disertai Tuhan, akan ada waktu Tuhan yang terbaik untuk Tuhan mengangkat hidupmu, untuk Tuhan memberkati hidupmu, sehingga perkenanan manusia pun datang dalam hidupmu. Memang tujuan kita bukan melihat perkenanan manusia, tapi Tuhan tetap membuat kita mengalami itu, karena kita adalah orang-orang yang membutuhkan yang namanya kasih sayang, perlu mendapatkan yang namanya sebuah encourage dari sesama kita. Makanya saya mengajak kita semua, ayo semangat, jangan hari ini menyerah, tetap menjadi orang-orang yang melihat rencana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya pernah melayani anak-anak muda. Banyak anak muda yang mereka berharap bahwa dia hari ini sebagai generasi, sekarang disebut generasi Z, generasi milenial, di mana mereka lahir dengan semua kecepatan informasi, dengan kecepatan transformasi yang ada. Banyak orang pengen terkenal, maka sekarang ada banyak media-media sosial yang dipakai untuk dalam tanda kutip mendongkrak kepopuleran seseorang. Orang pengen terkenal lewat apapun. Tapi dengar, lebih daripada itu, daripada mengejar yang dunianya, sadari ada penyertaan Tuhan. Maka Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang kau percaya, Tuhan yang membela hidupmu, yang akan membuat engkau justru terima perkenanan dari orang yang ada di sekitarmu dan membuat hidupmu berbeda. Amin. Makanya hari ini jangan jadi orang yang merasa minder, jangan jadi orang yang merasa, wah Pak, saya nggak bisa apa-apa Pak, saya seperti ini. Dengar, Tuhan menyertai hidupmu, dan Tuhan akan posisikan dirimu
menjadi yang dibedakan. Amin. Saudara, saya punya anak sekolah ada di sekolah negeri. Dan sekolah negeri yang dia ada adalah rata-rata ada banyak anak pejabat. Saya hanya berkata kepada anak saya seperti ini. Lakukan yang terbaik, tetap menjadi terang, dan tetap untuk percaya bahwa Tuhan menempatkan kau di sana, tetap menjadi berkat bagi sesama. Apa yang terjadi? Tuhan membuat dia berbeda, tetap menjadi terang, berhasil dalam studinya, dan tetap melihat kemurahan Tuhan ada dalam hidupnya. Sehingga teman-temannya pun melihat orang ini, anak ini disertai Tuhan. Sehingga ketika kemana-mana, ketika ada acara apapun, anak saya termasuk anak yang dirindukan teman-temannya. Karena kalau nggak ada dia, sepertinya ada sesuatu yang kurang. Soalnya itu termasuk perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan lewat sesamanya. Sama seperti Yusuf dibedakan. Dia dicintai oleh Potifar dan dia boleh melayani tuannya secara khusus. Ini perkenanan yang Tuhan berikan untuk Yusuf mengalami hal yang berbeda. Yang ketiga, orang yang disertai Tuhan, maka mereka akan memiliki yang namanya kepercayaan. Dipercayakan hal yang besar dalam hidupnya. Saudara, kita belajar dalam firman Tuhan, orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercaya dalam perkara besar. Yesus pernah berbicara tentang sebuah yang namanya talenta. Ketika ada tuan yang hendak berpergian keluar kota, maka dia mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Kepada yang seorang dia memberikan 5 talenta, yang seorang 2 talenta, yang seorang 1 talenta. Perhatikan ini. Semua diberikan sesuai dengan kemampuannya. Berarti Tuhan itu tidak pilih kasih, tapi Tuhan menyertai kita untuk supaya kita belajar bagaimana kita bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Orang yang setia bertanggung jawab, dia melihat bagaimana dia akhirnya dipercayakan hal yang lebih besar. Dari perumpamaan itu yang 5 mengerjakannya, setia, dipercayakan 5 lagi kepadanya, jadi 10. Yang 2 melakukannya dengan setia, bertanggung jawab, dipercayakan dengan 2 hal lagi, sehingga dia mendapatkan 4 talenta. Yang 1 merasa dia berpikir ini kecil, dia tidak bertanggung jawab, dia tidak setia. Apa yang terjadi? Apa yang ada padanya diambil. Makanya saya mengajak kita, orang yang disertai Tuhan akan mendapat kepercayaan yang lebih besar. Tentunya semua tidak terjadi secara tiba-tiba. Anak-anak muda, engkau perlu belajar menjadi orang yang setia dan bertanggung jawab. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita, baik kehidupanmu, waktumu, pelayananmu, apapun yang Tuhan percayakan, semua akan berdampak pada ujungnya nanti pada yang setia. Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar. Tetapi kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, justru apa yang ada padanya diambil. Makanya ketika Yusuf percaya dia disertai Tuhan, apa yang dikerjakan dia lakukan dengan setia. Sampai akhirnya tuannya mempercayakan dia semua yang ada di rumahnya, segala miliknya dipercayakan kepada Yusuf. Sama, kalau engkau bertanggung jawab dengan hidupmu, engkau bertanggung jawab dengan waktu yang ada, ketika engkau menyadari penyertaan Tuhan, apa yang ada padamu, justru Tuhan akan percayakan hal-hal yang jauh lebih besar. Amin. Maka hari ini jadi anak-anak muda yang berbeda. Jangan jadi anak-anak muda yang hari ini merasa, Pak, kenapa Tuhan kok sepertinya belum percaya? Belajarlah setia dari perkara kecil. Saudara ingin melihat hal yang besar, sadari penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Dengan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Dari yang setia kepada perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada hal-hal yang lebih besar.
Amin. Mari anak-anak muda bangkit. Kalau Tuhan percayakan Anda untuk studi, belajarlah menjadi orang yang setia, bertanggung jawab dengan studimu. Tuhan mengangkat hidupmu menjadi orang-orang yang berbeda, dan ujungnya nanti Tuhan akan membuat engkau berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakan tangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarkan renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.